Semuanya, nama saya Janhan Putra, dokter adaptasi yang sedang melaksanakan pembelajaran online di Stase THT-KL. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tata cara pemeriksaan, yaitu ada 3. Pertama, pemeriksaan otoskopi, kedua, pemeriksaan rinoskopi, dan ketiga, pemeriksaan kelenjar getah bening. Yang pertama saya akan lakukan adalah pemeriksaan otoskopi. Pertama-tama, kita memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian menjelaskan prosedur serta apa saja yang pasien harus ketahui saat pemeriksaan dilakukan. Selamat siang Pak, nama saya Dr. Janhan. Pada kesempatan kali ini saya akan memeriksa liang telinga Bapak dengan pemeriksaan otoskopi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini untuk memeriksa liang telinga apakah ada kelainan atau sesuatu, serta perlu dicatat, diingat pada pemeriksaan ini Bapak tenang saja dan jangan bergerak saat pemeriksaan berlangsung. Apakah bisa Pak? Bisa. Oke. Karena pasien sudah setuju, kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu. Persiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian sebelum memeriksa pasien, jangan lupa memakai lampu kepala. Setelah kita pasang lampu kepala, cek juga cahaya dari lampu kepala itu apakah sudah pas atau tidak. Kemudian kita periksa liang telinga. Pertama-tama kita periksa dulu liang telinga pasien. Kita lihat apakah liang telinga pasien terdapat kelainan atau tidak. Apabila tidak, yang kedua kita lakukan adalah palpasi. Pertama kita tarik liang telinga atas pasien, apakah terdapat nyeri atau tidak Pak? Apakah terdapat nyeri? Tidak ada. Apabila tidak ada, dilanjutkan dengan palpasi bagian tragus. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Kemudian bagian belakangnya, apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Apabila tidak ada, kita lanjutkan dengan menggunakan otoskop. Gunakan otoskop dengan ukuran yang sesuai. Jangan lupa bersihkan otoskop sebelum dimasukkan ke liang telinga. Masukkan perlahan, kemudian kita lihat apakah di dalam liang telinga tersebut terdapat kelainan, bagaimana warnanya, apakah hiperemis, pucat, atau apakah terdapat bulging, pembengkakan, atau benda asing. Apabila tidak ada, kita keluarkan, kemudian kita periksakan juga pada liang telinga yang lain, pada sisi yang lain. Demikian adalah pemeriksaan otoskopi. Sekian semuanya, kembali lagi bersama saya Janhan Putra. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang tata laksana pemeriksaan rinoskopi. Sama seperti pemeriksaan lainnya, pemeriksaan rinoskopi kita dahului dengan memperkenalkan diri pada pasien, kemudian kita jelaskan apa yang akan kita periksa, prosedur, dan apa saja yang harus diingat oleh pasien selama pemeriksaan. Selamat siang Pak, nama saya Janhan Putra. Saya akan memeriksa bagian dari hidung Bapak menggunakan pemeriksaan rinoskopi. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik. Dalam pemeriksaan ini cukup aman. Bapak hanya perlu cukup tenang, jangan bergerak saja. Dapat Pak? Dapat dilakukan? Dapat. Baik. Setelah pasien bersedia, maka kita cuci tangan terlebih dahulu seperti biasa. Setelah bersih, kita ambil alatnya, rinoskopnya. Kemudian saat memasukkan rinoskop ke dalam lubang hidung pasien, jangan dibuka terlebih dahulu. Pastikan dalam keadaan tertutup. Kemudian, posisikan pasien sejajar depan kita. Masukkan perlahan. Apabila sudah mulai masuk, kita buka setengah, kita masukkan kembali, baru kita buka sepenuhnya. Saat itu kita perhatikan juga di dalam lubang hidung, apakah lubang hidungnya bagaimana warnanya, apakah hiperemis, pucat. Kemudian kita juga perhatikan apakah ada benda asing di dalam lubang hidung, atau apakah ada discharge di liang lubang hidung tersebut. Bila tidak ada kelainan, kita tutup setengah,
kemudian kita keluarkan, baru kita tutup sepenuhnya. Setelah itu kita periksakan kembali pada liang hidung yang lain. Setelah itu kita bersihkan rinoskop yang sudah kita gunakan. Demikian adalah pemeriksaan rinoskopi pada pasien. Terima kasih. Semuanya, kembali lagi bersama saya Janhan Putra. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kelenjar getah bening. Sama seperti video lainnya dan pemeriksaan lainnya, pertama-tama akan kita perkenalkan diri kita kepada pasien, kemudian menjelaskan tujuan dari pemeriksaan dan prosedur yang akan dilakukan. Selamat siang Pak, dengan Bapak Marshall. Ya. Nah, saya Dr. Janhan Putra, saya yang akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baiklah, pemeriksaan ini amat gampang, Bapak hanya perlu tenang. Nah, untuk pemeriksaan kelenjar getah bening dapat dilakukan dari depan atau dari belakang. Pada video ini saya akan melakukan pemeriksaan dari belakang pasien. Perlu dicatat apa saja yang perlu kita cari saat melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Pertama adalah apakah adanya pembesaran kelenjar getah bening, kemudian lokasi dari pembesaran tersebut. Kemudian kita perlu cari juga konsistensinya. Apakah padat, keras, atau lunak. Kemudian pembesarannya seberapa banyak. Kemudian kita juga cari apakah terdapat konglomerasi atau tidak. Nah, mari kita mulai pemeriksaan kelenjar getah bening. Pemeriksaan kelenjar getah bening yang pertama ada di bagian belakang, yaitu pos aurikular. Kemudian kita maju ke bagian depan telinga, preaurikular. Kemudian ke bagian bawah dagu, submental. Kemudian bagian submandibular. Di bagian leher terdapat jugular chain, sepertiga atas, tengah, dan bawah, sepertiga bawah. Kemudian akan kita lanjutkan ke bagian supraklavikular dan infraklavikular. Berikut adalah begitulah posisinya. Mari kita mulai pemeriksaannya. Menggunakan 3 jari pemeriksaannya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini. Kemudian submental, submandibular, jugular chain, sepertiga atas, tengah, sepertiga bawah, supraklavikular, kemudian infraklavikular. Ingat apa saja yang perlu dicatat: pembesaran, lokasi, konsistensi, banyaknya perbesaran, dan konglomerasi. Sekian dari pemeriksaan kelenjar getah bening. Terima kasih.